Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita dalam perayaan hari Minggu, kita merayakan perayaan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, tentu perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah perayaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tentu ini tidak menjadi asing bagi kita. Namun bagaimana kita bisa memahami Tritunggal yang Maha Kudus di dalam kita sebagai orang beriman. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami misteri Tritunggal yang Maha Kudus, saya teringat dengan sebuah pepatah Latinnya, sebuah peribahasa Latin yang mengatakan seperti ini. Intelligo ut credam est, yang artinya apa? Saya mengerti supaya percaya. Pepatah ini hendak menyampaikan kepada kita sebuah pengertian atau sebuah pemahaman bahwa segala upaya manusia ya, untuk mencari pengertian hendaknya mengantar orang kepada sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Ya. Demikian pula dengan usaha kita untuk mengerti Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang kita sebut dengan Trinitas, bahwa kita dalam hidup kita mengakui kebenaran iman. Kebenaran iman itu apa? Bahwa Allah kita adalah satu, yang kita sebut dengan Trinitas. Nah, namun di dalam Allah yang satu yang kita iman itu terdapat 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tentu tidak mudah bagi orang untuk memahami, dan tidak semua orang dapat memahami hal seperti ini. Bagi mereka yang tidak percaya, sepintar apapun, sebijak apapun, sebaik apapun penjelasan, mereka tidak akan pernah percaya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang mengimani Allah dengan sungguh, percaya, sekalipun kadang-kadang apa yang dia pahami itu tidak mungkin tidak terlalu jelas, ya, kata orang penuh misteri, orang itu akan tetap percaya dan mengimani. Lalu bagaimana kita bisa mengimani Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam hidup kita? Kalau kita, saudara-saudari, kalau kita melihat peristiwa hari ini dalam Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, ini adalah suatu misteri yang sangat luar biasa. Misteri apa? Sebuah kekaguman terhadap misteri Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat sebuah rahasia Tritunggal yang Maha Kudus. Rahasia Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam
Allah dalam diri Kristus. Allah menampakkan diri sebagai manusia dan manusia sebagai Allah. Maka Kristus, ya, Kristus yang kita sebut sebagai Putra Allah, dan dalam Kristus itu kita dianugerahi Roh Kudus yang membuat kita mampu mengenal Allah sebagai Bapa karena Putra. Maka rahasia Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah rumusan singkat tentang pengalaman kita dengan Allah yang diwahyukan sebagai sebuah kabar gembira bahwa Roh Kudus yang selanjutnya yang diutus oleh Bapa melalui Putra adalah pribadi ilahi yang berasal dari Bapa dalam nama Yesus. Oleh karena itu ia datang sebagai apa? Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh cinta. Ia berkata-kata berdasarkan apa yang ia dengar dari Bapa dan Putra. Ia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan Yesus Sang Putra karena segala yang dikatakan diterima dari Yesus. Yesus menjelaskan perannya dalam kaitan dengan persekutuannya sebagai anak dengan Bapa. Lalu apa yang kita bisa pahami dalam siaran hidup kita? Nah, untuk memahami misteri Tritunggal yang Maha Kudus, ya, bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah disebut Bapa karena ia adalah pencipta dan peduli dengan penuh kasih kepada ciptaannya. Yesus, Sang Putra, telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa kita dan menyebutnya juga sebagai Bapa kita. Ya. Kita tahu bahwa sebelum umat Katolik menyebut yang ilahi sebagai Bapa, ungkapan Allah sebagai Bapa sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Ulangan bab 32 ayat 6. Tuhan juga dirasakan seperti seorang ibu dalam Yesaya bab 66 ayat 33. Yesus sendiri berkata kepada kita dalam Yohanes bab 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oleh karena itu saudara-saudari, memahami Tritunggal yang Maha Kudus hari ini adalah memahami sebuah pengalaman iman akan Bapa sebagai pencipta, Yesus Sang Putra yang dikasih Bapa sebagai Sang Penebus, dan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa melalui Putra telah memberikan kita makna bahwa dalam diri Allah Roh Kudus, ia akan senantiasa memperbarui iman kita untuk terus mengenal Bapa dan Putra, untuk hidup seturut kehendak Bapa dan Putra. Oleh karena itu saudara-saudari, kita yang telah mengimani Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, hanya bisa memahami ini ketika kita benar-benar percaya. Ketika kita mengimani Allah, ya, mengimani Allah di dalam hidup kita melalui sebuah relasi, sebuah komunitas Allah. Apa yang bisa kita pahami dari relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah relasi kita. Maka menghayati iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus adalah memahami cinta. Ketika seseorang hidup di dalam cinta, ia hidup di dalam sebuah kesatuan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia hidup di dalam kesatuan dengan sesama manusia. Ia hidup dalam kesatuan dengan cinta, dengan alam sekitarnya. Marilah saudara-saudari dalam perayaan Hari Tritunggal yang Maha Kudus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memahami sebuah relasi cinta. Ya. Relasi cinta untuk memahami hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kita sendiri. Bahwa setiap orang yang telah disatukan oleh Allah, yang sudah dikuduskan oleh Allah dalam rahmat pembaptisan, dalam kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memanggil kita semua bahwa melalui peristiwa hari ini, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, kita senantiasa hidup dalam persekutuan yang harmonis dengan Allah sesama dan Allah cipta. Seperti Bapa yang telah memberikan kita kehidupan dalam karya pencipta,
dan Putra yang telah menebus kita dalam sebuah kisah penyaliban. Dan Ia telah mengutus kita Roh Kudus agar kita terus diperbaharui iman kita untuk memandang Allah Bapa, memandang Allah Putra. Maka kita semua di dalam kebenaran akan iman itu, kita dipanggil, kita dibimbing oleh Roh untuk senantiasa terus berjalan pada jalan kebenaran, hidup di dalam ajaran Bapa yang sudah disampaikan oleh Kristus, agar kita semakin memahami kebenaran, dan kebenaran itu akan mempersatukan kita dalam sebuah persekutuan yang harmonis dalam kasih dan cinta. Saudara-saudari, semoga dalam perayaan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, permenungan kita semakin dalam, ya, untuk senantiasa menyembah Allah dalam hidup kita sebagai Allah yang penuh kasih, dan senantiasa hidup di dalam kasih itu, agar kita terus sempurna di dalam kasih Allah, dan akhirnya kita semua sempurna untuk hidup di dalam kesatuan dengan Bapa ketika kita mengakhiri siaran hidup ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menguduskan hidup kita, menguduskan pelayanan kita, dan menguatkan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.